Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Emas bersama gua Willy. Seperti biasa, di channel ini kita akan bahas info-info penting seputar emas, mulai dari review-review, tips and trik sampai dengan investasi. Jadi, buat kalian yang tertarik dengan konten-konten seperti ini, bisa langsung subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update-update video terbaru dari channel ini. Jadi di video kali ini gua akan melakukan perbandingan sebenarnya lebih untung mana sih antara kita gadai perhiasan emas kita dengan kita jual terus beli lagi perhiasan emas kita. Nah, ini sebenarnya ada banyak faktornya yang bisa menentukan lebih untung mana. Yang pertama kayak berapa persen bunga gadainya, yang kedua berapa persen potongannya, dan yang ketiga berapa persen kenaikan harga emasnya. Nah, hitung-hitungan ini mungkin akan berbeda dengan kondisi kalian. Jadi, pastiin kalian cocokin juga dengan kondisi kalian, enaknya gimana atau lebih untung yang mana. Sekarang kita masuk untuk yang gadai itu sendiri. Nah, gadai perhiasan emas sebenarnya ada beberapa sih. Cuman gua ambil patokan aja ya, bunga dari Pegadaian yang cukup gede yang ada di Indonesia. Bunga Pegadaian itu untuk gadai perhiasan emas itu sebesar 2,4% dengan admin kurang lebih 1%. Jadi kira-kira per bulan itu kita bayarnya 2,4% plus admin 1% ya. Nah, terus untuk yang potongan buyback dari perhiasan emas itu sebenarnya banyak macam sih. Mulai dari 10% juga ada, atau bahkan 8% juga ada ya. Atau yang paling tinggi itu 20% juga ada. Cuman di sini gua akan rata-ratain supaya gampang ngitungnya itu kurang lebih 15% karena ya ambil tangannya aja sih sebenarnya. 15% itu menurut gua cukup banyak dipakai di toko emas di Indonesia. Terus untuk barangnya sendiri gue juga pakai perhiasan emas, anggapannya ya perhiasan emas, bukan logam mulia. Karena logam mulia itu spreadnya terlalu lebar, kayak gramasinya kecil, spreadnya lebar. Sedangkan gramasinya yang gede, spreadnya itu kecil. Jadi lebih enak dan lebih gampang kita pakai perhiasan emas aja yang spreadnya itu 15% kurang lebih. Kita masuk ke case yang pertama. Di case yang pertama, kita anggapannya punya perhiasan emas senilai 1 juta. Ini 1 juta ini kita beli ke toko emas ya. Kita bayar ke toko emas, emas tersebut nilainya 1 juta. Bukan pas kita jual nilainya 1 juta. Terus kalau misalnya kita mau jual emas ini, itu kan potongannya 15% ya. Jadi anggapannya kita bisa dapetin uang 850.000. Sedangkan kalau misalnya kita gadai, kita cuma bisa dapetin kurang lebih 80% dari nilai emas tersebut. Yang kalau misalnya gua hitung itu 680.000. Nah, di case kali ini gua lebih rekomendasi kalian untuk gadai aja. Kelihatan kan bedanya ruginya tuh jauh banget. Mendingan kita bayar bunga gadai aja yang cuma 23.120 dibandingkan kalau misalnya kita harus beli lagi itu kita kena potongan 150.000. Jadi, di case yang pertama ini gadai lebih untung, apalagi kalau misalnya harga emas itu naik. Ini gue masih hitungnya harga emas itu flat ya. Kalau misalnya harga emas naik, pasti lebih untung lagi. Sekarang kita masuk ke case yang nomor 2. Di case yang nomor 2 ini sama aja. Kita anggapannya juga punya perhiasan emas senilai 1 juta rupiah. Cuma bedanya kita belum bisa memastikan kapan bisa membeli lagi atau menebus perhiasan emas itu lagi. Jadi gua anggap paling cepat kita bakal beli lagi itu sekitar 6 bulan. Nah, kalau misalnya kita jual itu kita dapat uang kan 850.000. Sedangkan kalau gadai sama aja sebenarnya. Kita dapat uang 680.000. Kalau misalnya kita mau beli lagi itu ruginya 150.000 di jangka waktu 6 bulan. Nah, ini anggapannya harga emas masih sama ya. Tapi kalau misalnya kita mau tebus barang yang kita gadai tadi, itu kita ruginya itu bayar bunganya 110.160. Jadi 110.160. Nah, kalau dilihat dari nominalnya, mungkin kalian kira lebih untung gadai tetap. Masih lebih untung gadai dibandingkan dengan jual beli. Tapi kalian coba lihat persennya. Jadi kalau misalnya kita jual beli itu 15% potongannya. Sedangkan kalau misalnya kita gadai 6 bulan
itu total bunganya itu 16,4%. Jadi 14,4% untuk bunga 6 bulan, sedangkan adminnya itu sekitar 2%. Jadi lebih rugi kalian gadai dibandingkan dengan kalian jual. Terus kalau misalnya kita jual terus beli perhiasan emas yang baru lagi, kita dapetin perhiasan emas yang baru, yang lebih kinclong, bukan yang bekas kita pakai kayak sebelumnya. Jadi di case yang kedua ini gue lebih saranin kalian untuk jual aja. Jadi benefitnya kalau jual aja itu kita nggak dikejar-kejar. Kita mau beli lagi kapan aja, nggak ada bunga berjalan. Kita santai aja. Kita urusin urusan kita yang tadi, yang urgent itu. Kalau misalnya udah ada sisa atau udah tenang, baru kita bisa beli perhiasan emas lagi. Terus juga kita bisa dapetin uang yang lebih banyak dibandingkan dengan kalau kita gadai emas tersebut. Jadi di sini di case kali ini gue lebih rekomendasi kalian untuk jual aja perhiasan emas kalian. Kesimpulannya, jadi sebenarnya lebih untung yang mana bang? Kalau misalnya kita gadai atau kita jual? Nah ini jawabannya benar-benar tergantung banget, tergantung sama kondisi kita tadi. Kalau misalnya kondisi kita kayak case yang pertama, kita bisa tebus lagi. Terus juga barang tersebut atau emas tersebut punya sejarah atau pemberian dari orang yang penting buat kita semua. Gue lebih saranin kalian untuk gadai aja. Selain bunganya yang lebih murah, terus barang itu kita bisa tebus lagi atau kita bisa beli lagi. Sedangkan kalau misalnya kita kayak di case yang kedua tadi, gue lebih saranin kalian untuk jual aja dulu perhiasan emas kita. Dan kita selesain dulu urusan kita sampai itu settle. Dan kita baru bener-bener mantap istilahnya, baru kita beli lagi perhiasan emasnya nanti. Toh kita juga bakal dapetin perhiasan emas yang baru, bukan kayak yang lama ya. Terus juga kita nggak ngerasa terbebani. Kita mau beli lagi kapan itu nggak ada tanggungannya, nggak ada bunga berjalan. Jadi kalau misalnya kita gadai kan makin lama masa gadainya itu bunganya makin gede ya. Jadi kalau jual ini kita ngerasa bebas aja, nggak usah buru-buru beli, selesain dulu aja urusan kita yang tadi. Oke guys, itu tadi video perbandingan antara jual dan juga gadai emas. Menurut kalian lebih bagus yang mana? Silahkan komen di bawah. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Kalau misalnya kalian punya kritik, saran, ataupun ide juga bisa langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.